Dan tentu saja untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan KTT G20 sudah ada rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Nova Naya Antaka yang melaporkan langsung dari Bali. Selamat malam, Naya. Naya, ini ada sejumlah agenda penting yang pastinya menjadi perhatian publik. Nah, apa saja nih Naya yang menjadi highlight dari penyelenggaraan rangkaian G20 termasuk juga B20 ya? Kehadiran Elon Musk hari ini seperti apa, Naya? Selamat malam Mevri dan juga pemirsa. Memang hari ini cukup banyak agenda penting dalam atau di sela-sela menuju puncak KTT G20 di tanggal 15 dan juga 16 November mendatang. Di mana hari ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan bilateral pertama dengan Presiden Joko Widodo sekitar pukul 12:30 siang, di mana ada beberapa isu atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut. Yang pertama tentunya membahas mengenai hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dan juga Indonesia, kemudian juga membahas mengenai konflik antara Ukraina dan juga Rusia, dan tentunya membahas mengenai prioritas-prioritas apa di G20 yang nanti bisa menjadi suatu tujuan atau bisa menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan bagi Indonesia, tentunya terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, setelah melakukan pertemuan dengan Joe Biden, Presiden Joko Widodo kemudian melanjutkan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, yaitu Fumio Kishida, di mana dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kerjasama antara Jepang dan juga Indonesia. Di antaranya adalah mendorong kerjasama IJEPA terkait pembangunan infrastruktur. Kemudian juga Presiden Joko Widodo mengapresiasi terkait penandatanganan MOU antara Indonesia dan juga Jepang terkait keberlanjutan MRT fase 1 dan juga MRT fase 3. Dan Presiden Joko Widodo juga berharap dalam pertemuan bilateral antara dengan Jepang dan Indonesia ini bisa menjaga stabilitas dan juga perdamaian bukan hanya di Indonesia namun juga di negara ASEAN dan di seluruh dunia, dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa perdamaian dan juga hubungan baik tetap terjalin. Selain itu juga membahas mengenai tentunya membangun green economy, di mana memang green economy ini atau green economy ini menjadi salah satu isu yang cukup penting yang dibahas dalam KTT G20. Setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, kemudian Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan pertemuan bilateral dengan Uni Eropa, di mana Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen melakukan pertemuan dengan Joko Widodo dengan membahas beberapa isu penting yang dibahas. Yang pertama adalah mengenai perundingan CEPA, di mana diharapkan Presiden Joko Widodo berharap dengan perundingan tersebut atau pertemuan tersebut, perundingan CEPA ini bisa mengalami kemajuan yang cukup signifikan tentunya di beberapa isu penting. Yang pertama adalah terkait isu pengadaan barang, kemudian isu UKM dan juga pajak ekspor. Selain itu juga diharapkan ASEAN dan juga Uni Eropa makin memiliki kerjasama yang kuat, dan kerjasama ini juga konkret bukan hanya antara Uni Eropa dan juga Indonesia namun juga di Indo-Pasifik. Kemudian terkait G20, Presiden Joko Widodo juga berharap meminta Komisi Eropa, kemudian G7 ini bisa fleksibel agar KTT G20 ini bisa menghasilkan solusi konkret dan juga deklarasi tentunya untuk kemajuan dan juga perkembangan ekonomi dunia. Kemudian setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Uni Eropa, dilanjutkan pertemuan bilateral dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Turki, yaitu Recep Tayyip, di mana ada beberapa isu penting juga yang dibahas. Selain kerjasama antara kedua negara, Turki dan juga Indonesia, dibahas mengenai tentang 5 perjanjian yang itu di bidang industri pertahanan, teknologi, kehutanan lingkungan, dan juga pembangunan. Karena nantinya, Mevri, pada tanggal 15 November, delegasi Turki ini juga akan memberikan pemaparan terkait isu kesehatan dan juga isu ketahanan pangan. Dan jika kita lihat pada hari ini memang
bisa dikatakan hampir 90% delegasi telah hadir di Nusa Dua Bali. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, ada 17 kepala atau pimpinan negara yang akan menghadiri atau mengikuti rangkaian KTT G20. Ini memang merupakan pencapaian yang cukup baik, mengingat presidensi G20 Indonesia ini dilakukan di tengah kondisi pandemi dan juga di saat pertumbuhan ekonomi yang memang cukup bisa dikatakan kurang baik bagi dunia. Selain itu yang menarik, Mevri, ada agenda yang tentunya bukan hanya ditunggu oleh Indonesia saja, namun ini juga menjadi sorotan masyarakat di dunia, yaitu adanya pertemuan antara Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dan juga Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari ini. Di mana tentunya berdasarkan informasi dari juru bicara Gedung Putih tentu akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentunya terkait penguatan komunikasi antara atau hubungan antara Amerika Serikat dan juga Xi Jinping. Karena Mevri, jika kita melihat kedua negara ini merupakan negara yang cukup kuat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun seperti kita ketahui keduanya juga cukup banyak terjadi ketegangan politik. Salah satunya yang menjadi titik nyala atau titik nyala potensialnya salah satunya adalah isu terkait isu Taiwan, di mana yang memang diharapkan dengan adanya pertemuan bilateral antara Xi Jinping dan juga Joe Biden ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketegangan antara keduanya, sehingga diharapkan bukan hanya berdampak bagi Indonesia saja, namun juga berdampak bagi seluruh ekonomi global, di mana tentunya kedua negara ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global. Mevri. Agenda dilaksanakan dan masih akan berlangsung ya hari ini. Untuk besok apa saja Naya agenda yang akan berlangsung? Ya, terkait besok artinya besok adalah puncak dari G20, artinya di 15 November ini nantinya para delegasi yaitu para pimpinan negara, kepala negara ini akan melakukan perundingan, di mana seperti kita ketahui ada 3 isu prioritas yang nanti akan dibahas, yaitu mengenai ketahanan pangan, mengenai arsitektur kesehatan dan juga transformasi digital. Dan salah satu wujud konkret atau komitmen yang memang sudah ada salah satu dari arsitektur kesehatan, di mana pada 13 November kemarin dari pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, negara-negara G20 telah melakukan komitmen untuk meluncurkan pandemic fund, di mana diharapkan pandemic fund ini bisa menjadi solusi bagi seluruh dunia, bukan hanya anggota negara G20 saja, karena nantinya dana pandemi ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk jika terjadi pandemi. Karena berdasarkan data dan informasi sudah ada 20 negara donor yang sudah mengumpulkan dana pandemi fund, itu sekitar 1,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 21 triliun rupiah, di mana nantinya ini diharapkan dengan adanya puncak KTT di G20 pada tanggal 15 dan juga 16, dana akan semakin terkumpul dan tentunya ini bisa menjadi solusi nyata dan tentu ini bisa menjadi sejarah bagi presidensi G20 untuk Indonesia, adanya suatu wujud atau langkah konkret yang bisa berdampak besar bagi masyarakat dunia, sehingga jika terjadi pandemi di kemudian hari, dampaknya ini tidak seperti pada pandemi yang sebelumnya. Tentu saja pandemi bukan hanya mengenai ekonomi, mengenai juga sosial, sehingga arsitektur kesehatan ini diharapkan bisa menjadi suatu wujud nyata dan bisa menjadi solusi ketika nanti 15 dan juga 16 KTT G20 diadakan di Bali. Mevri. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Nova Naya Antaka dan seluruh tim CNN Indonesia melaporkan langsung dari gelaran G20 yang ada di Bali. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda.